Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Pada kali ini kita ada dua kelompok. Kelompok 5 yang membahas tentang hadis palsu, kemudian kelompok 6 yang membahas tentang takhrij hadis. Baik, kita bahas dulu pada makalah kelompok 5. Di hadapan kita sudah ada makalah dari kelompok 5 kelas PKI 1. Hal pertama yang kita cek dari sebuah makalah adalah daftar pustaka. Di sini daftar pustaka yang dicantumkan oleh pemakalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk WordPress ini tolong jangan disertakan karena baik Blogspot, WordPress, atau Webley merupakan blog pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka cari sumber selain dari WordPress, Blogspot, dan Webley. Untuk buku atau jurnal silahkan, itu lebih baik. Baik, kemudian kita ke halaman paling depan. Di sini kita lihat angka 20-nya harusnya ke atas, tidak pada lembar baru. Kemudian daftar isi ini ke bawah. Dapat kita lihat bersama, pada daftar isi belum ada halaman dan tidak rapi. Maka kewajiban bagi presentator kelompok 5 harus merevisi dan memperbaiki. Bab pendahuluan ini di lembar baru. Rumusan masalah ini belum ada tujuan dari penulisan makalah, maka harus ditambahi tujuan. Bab kedua, pembahasan ini paragraf baru. Kita lihat bersama pada makalah ini, bagian kanan tidak rapi. Jadi tolong dirapikan. Kemudian saya lihat di sini ada footnote, angka 1. Tetapi di bagian bawah tidak ada footnote-nya. Kemudian halaman selanjutnya ini ada footnote 10, footnote 8. Tetapi di bagian bawah tidak ada footnote-nya. Yang jadi pertanyaan, kenapa angka 10 itu lebih dahulu dari angka 8? Kalau menggunakan aplikasi footnote atau membuat footnote di Microsoft Word, tidak mungkin ada semacam ini. Harusnya urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini copy dari suatu situs. Dan terlihat di sini untuk memparafrase, presentator mengacak urutan. Yang bawah jadi ke atas, yang atas jadi ke bawah, sehingga footnote 10 ini berada di atas dan footnote 8 berada di bawah. Selanjutnya, nah ini yang lebih jelas sekali. Jadi kita lihat footnote 12 kenapa kok di atas? Footnote 7 kenapa di bawah? Footnote 11 kenapa kok di bawah? Harusnya urutannya 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi terlihat ini diacak yang bawah ke atas, atas ke bawah, sehingga supaya ketika dicek plagiasi tidak terlihat. Nah, seharusnya tidak seperti itu ya. Seharusnya tidak seperti itu. Ini juga sumber. Ini kenapa kok di tengah-tengah harusnya di footnote. Ini juga sumber. Kenapa kok di tengah-tengah harusnya di footnote. Nah, ini footnote nomor 9. Tetapi cuma angkanya saja tidak ada di bawahnya. 9 ujuk-ujuk tiba-tiba langsung ke 14. Nah, ini
kacau sekali makalah ini. Untuk makalah kelompok 5 PKI 1. Padahal waktu pengerjaannya lebih lama karena kemarin seharusnya dikumpulkan minggu lalu tetapi diperpanjang seminggu lagi. Tetapi kenapa masih acak-acakan? Kita lihat pada makalah kelompok 6. Nah, di makalah kelompok 6 PKI 1, hal pertama yang kita lihat pada daftar isi. Daftar pustaka, maaf. Referensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Dan sumbernya bagus semua. Meskipun ya memang ada WordPress dan Blogspot, misalnya kita kurangilah. Tidak kita hitung yang WordPress dan Blogspot. Jadi dari 9 sisa dikurangi 2 sisa 7. Nah, 7 sudah cukup. Dan 7 itu terdiri dari buku. Oh, buku semua ini. Jadi bagus. Ini jurnal mungkin, jurnal pemikiran. 6 buku, 1 jurnal. Nah, ini bagus untuk kelompok 6 ini. Kemudian kita lihat isinya. Jadi kalau kita lihat isinya, daftar isi rapi. Kemudian halaman lengkap di sebelah kanan dan rapi. Bab pendahuluan. Bab pendahuluan, rumusan masalah ada, tujuan juga ada. Dan bagus, rumusan masalah ada 3, tujuan ada 3. Rumusan masalah berupa pertanyaan, tujuan berupa jawaban dari rumusan masalah. Nah, ini bagus kelompok 6 ini. Pada bab 2 pembahasan. Nah, ini penulisan footnote sangat bagus sekali. Jadi 1 footnote-nya di sini. 2 footnote-nya di sini. Jadi rapi. Kemudian halaman selanjutnya, footnote nomor 3, nomor 4. 1, 2, 3. Jadi ada semua. Halaman selanjutnya ada footnote-nya. Halaman selanjutnya, footnote 7, 8 juga ada. Jadi, walaupun kelompok 6 ini dalam pengerjaan makalah itu lebih sempit waktunya seminggu, tetapi hasilnya lebih bagus dan rapi dan dapat dikatakan karya ilmiah karena menyertakan footnote atau sumber referensi. Sedangkan pada makalah kelompok 5, walaupun memiliki waktu yang lebih lama 2 minggu, tetapi penulisannya masih acak-acakan dan terkesan seperti copy paste, hanya dirubah bagian bawah ke atas, atas ke bawah untuk supaya tidak dianggap plagiasi. Karena dapat dilihat di situ ada angka footnote 10, 7, 8, 12, 11 tetapi tidak urut. Padahal seharusnya footnote itu urut. Mau dibuat waktunya berbeda pun tetap akan urut footnote itu. Jadi nanti ketika tugas memberikan penilaian, kalian harus objektif. Di sini, di video ini, saya memberikan gambaran secara umum bahwa ini loh letak kesalahan pada makalah ini. Ini letak bagusnya dari makalah ini. Jangan sampai kalian, misalnya kelompok 5 dan 6 ini, jangan sampai kalian memberikan nilai yang sama. Karena itu zalim. Zalim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena secara penulisan, kelompok 6 ini lebih bagus makalahnya. Maka harus mendapat nilai lebih tinggi daripada kelompok 5. Nah, kalian harus objektif. Jangan sampai karena oh dia teman saya kasih nilai tinggi. Nanti supaya ketika saya presentasi dia ngasih saya nilai yang tinggi juga. Tidak seperti itu. Yang saya harapkan kalian harus objektif memberikan penilaian. Kalau bagus ya kasih nilai bagus. Kalau jelek kasih nilai jelek. Nah, seperti itu. Ini berkenaan dengan penulisan makalah. Jadi kalau kelompok 6 ini rapi, footnote-nya tiap halaman juga ada. Bahkan satu halaman ada 2 footnote, 3 footnote. Nah, untuk kelompok 7 dan seterusnya, saya harapkan tirulah kelompok 6 ini. Berkenaan dengan
transliterasi. Ini juga sudah bagus transliterasinya. Hadis sudah tepat. Ditulis miring juga. Oke, sudah bagus secara umum. Baik, sekarang saya akan menjelaskan substansinya. Secara substansi, hadis maudhu. Apa itu hadis maudhu? Hadis maudhu itu adalah hadis palsu. Hadis palsu itu bukan perkataan dari Nabi Muhammad SAW, melainkan dia atau hadis ini dibuat oleh manusia, kemudian dinisbatkan atau diaku-aku bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah SAW, padahal tidak. Awal mula terjadinya pemalsuan hadis. Ini makalahnya agak membingungkan, jujur agak membingungkan. Tiba-tiba awal mula pemalsuan hadis, barang siapa yang ingin melihat Adam tentang ketinggian ilmu, ingin melihat Nuh tentang ketakwaan, ya terkesan memang bukan tulisannya sendiri, tetapi tulisan orang, tetapi kemudian diacak saja itu. Seharusnya kalau tulisan orang yang menulis sendiri pasti ada mukadimahnya, awal mula terjadinya pemalsuan hadis ketika seperti ini. Jadi kalau dibaca ya agak membingungkan juga tuh. Jadi begini, awal mula terjadinya pemalsuan hadis ini dari maklumat pengetahuan saya saja, nggak usah baca yang ini. Zaman Rasulullah SAW itu sudah ada pemalsuan hadis. Ada orang yang memalsu hadis, membuat hadis dan menisbatkan kepada Rasulullah SAW. Tetapi itu jumlahnya sangat minim sekali, sangat sedikit sekali. Mungkin 1 atau 2 atau 3, enggak. Yang penting terhitung jari lah. Kemudian zaman Abu Bakar, itu ada yang mengaku menjadi nabi bahkan. Nah, tidak hanya membuat hadis, tapi dia mengaku menjadi nabi. Baru mulai banyak itu setelah meninggalnya Utsman bin Affan. Ketika Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Di satu sisi, diangkatnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin, terutama yang menjadi gubernur-gubernur pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya, gubernur-gubernur tersebut meminta supaya pembunuh Utsman itu ditemukan terlebih dahulu dan dihukum dulu sebelum mengangkat menjadi khalifah. Tetapi di sisi lain, kalau tidak segera diangkat menjadi Ali bin Abi Thalib tidak segera diangkat menjadi khalifah, situasi keamanan akan semakin kacau, sehingga ekonomi juga akan semakin kacau. Nah, itu akibatnya lebih besar. Maka mau tidak mau harus mengangkat seorang khalifah baru. Akhirnya diangkatlah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah baru. Nah, akhirnya terpecahlah kaum muslimin. Ada yang menjadi pengikut Ali, ada yang menjadi pengikut Muawiyah. Antara satu pengikut dengan pengikut yang lain, ini saling bermusuhan. Bahkan karena adanya permusuhan tersebut, akhirnya muncullah kelompok yang lain yang bernama Khawarij. Khawarij ini melihat kaum muslimin sekarang sudah terpecah belah, kacau balau, karena akibat dari 2 orang, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Maka orang Khawarij berinisiatif, ya sudah kita bunuh saja dua-duanya, supaya tidak kacau balau seperti ini. Nah, jadi total ada 3 kelompok, kelompok Muawiyah, kelompok Ali, dan kelompok Khawarij. Antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, ini berusaha untuk menggait massa supaya ikut menjadi kelompok mereka. Salah satunya dengan apa? Salah satunya dengan memalsukan hadis. Nah, itu awal mula terjadinya pemalsuan hadis. Jadi makalah ini tolong dilengkapi bagaimana pemalsuan hadis zaman Rasulullah, kemudian zaman setelah meninggalnya Utsman, kemudian zaman-zaman setelahnya. Jadi apa yang ditulis ini tolong ditulis ulang ya. Ditulis ulang yang rapi, yang runut gitu. Jangan acak-acak seperti ini. Faktor penyebab pemalsuan hadis. Nah, itu sebenarnya faktornya itu di sini pertentangan politik, adanya kesengajaan 3, 4, 5. Tetapi kenapa kok
masuknya di atas. Harusnya kan di bawah sini. Jadi ini kacau balau. Kacau sekali makalahnya. Dan antara satu paragraf atas dan bawah ini nggak nyambung. Karena memang diacak nomor 7 ditaruh bawah, nomor 12 taruh atas, jadi nggak nyambung. Coba kalian lihat. Lalu memerintahkan untuk menyembelih mengerti itu. Maksudnya apa? Orang waras pun tidak akan paham kata-kata ini. Kemudian tiba-tiba paragraf setelahnya kejadian ini timbul sudah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak pada masa adalah golongan Syiah Rafidhah. Melihat memandang maka yang indah adalah ibadah. Ini nggak nyambung sama sekali antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Ini terserah kalian lah mau nilai berapa, itu hak kalian untuk menilai makalah ini. Nilai dengan objektif, jangan nilai karena sesuatu sehingga tidak menilai dengan objektif, nilai dengan jujur. Kriteria hadis maudhu pada sanad perawi terkenal berdusta. Jadi seorang perawi di dalam kitab Kutubur Rijal itu disebutkan kadzab, dajjal. Nah, itu maksudnya dia pendusta. Pengakuan perawi hadis, ada seorang yang bernama Abdul Karim Ibnu Auja mengaku telah mengarang atau membuat 4.000 hadis palsu. Perawi yang meriwayatkan suatu hadis dari syekh tidak pernah berjumpa, kemudian dia mengaku-ngaku meriwayatkannya. Keadaan perawi sendiri serta adanya kecenderungan untuk membuat hadis. Jadi dia semangat sekali beribadah, akhirnya dia membuat hadis palsu supaya menggait atau mengajak orang beribadah. Nah, itu juga salah. Tanda-tanda pada matan, buruknya sunan hafal, rusaknya makna. Baik, itu berkenaan dengan hadis-hadis palsu. Tolong ini diperbaiki lagi. Saya itu sebenarnya kasihannya itu sama teman-teman kalian, karena membaca makalah ini juga malah semakin bingung. Langsung saja ke kelompok 6, insya Allah lebih gampang makalahnya karena runut, karena tersusun rapi. Tahrij hadis. Apa itu tahrij hadis? Tahrij hadis itu adalah menelusuri. Misalnya, hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kita ingin menelusuri hadis ini berada dalam kitab apa saja, maka kita melakukan tahrij. Tahrij sendiri ini kita langsung jadi kalau saya jelaskan satu persatu ini panjang sekali. Saya ingin langsung menjelaskan metodenya, metode tahrij. Nah, ini 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, ini rapi sekali ini makalah ini. Jadi ada 5. Saya ingin memberikan contoh melakukan tahrij itu bagaimana. Contoh yang pertama, metode pertama melalui lafal yang terdapat pada matan hadis. Matannya itu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kita ingin mencari hadis ini ada di mana saja. Nah, kita bisa mengambil satu kata depan, kata tengah, atau kata yang belakang. Kita ambil kata yang salah satunya tengah lah, contohnya al-a'mal. Dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3. Nah, kalau amal ini ain, mim, dan lam. Ain, mim, dan lam. Maka kita jika menggunakan metode yang pertama ini, kita buka kitab Mu'jam Mufahros li Alfadil Hadis. Mu'jam Mufahros li Alfadil Hadis. Itu dikarang atau ditulis oleh Wensing atau Vinsing, ini dalam bahasa Arab, tapi kalau bahasa Inggrisnya itu Wensing. Dia seorang orientalis tetapi membuat karya yaitu Mu'jam Mufahros. Fungsinya untuk meneliti hadis itu berada dalam kitab apa saja.
Pak, ini kan orang orientalis, apakah bisa kita gunakan bukunya? Bisa, karena ini sudah ditahqiq, sudah diteliti ulang oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Dan apa yang ada dalam kitab tersebut memang benar, sesuai dengan kitab induk hadis. Nah, jadi bisa digunakan. Jumlah jilidnya ada 7 jilid. Jadi 7 jilid ini. Urut sesuai huruf hijaiyah. Abatatsajaha itu pada juz 1. Juz kedua, kha dal dal ra za sin, juz kedua. Sin shin shad dot ta, juz ketiga. Juz keempat, ta do ain ghain. Nah, urut seperti itu. Jika kita ingin mencari sebuah hadis innamal a'malu binniyat, maka kita mencari ain, kemudian mim dan lam. Berarti kalau ain itu pada juz keempat, karena juz keempat ini to do ain, to do ain ghain, to do ain ghain. Nah, berarti tengah-tengah juz keempat ini. Nah, misalkan kita klik maka akan terdownload. Nah, ini saya sudah download. Kita temukan ain. Nah, huruf setelahnya itu huruf kedua itu urut juga. Ain, hamzah, ain, ba, ain, ta, dan seterusnya sampai kita temukan ain, mim. Nah, kemudian setelah mim kita cari huruf ketiganya. Itu juga urut abata saja sampai kita temukan huruf lam. Nah, nanti kita temukan a, ain, mim, dan lam. Jadi di sini ada al-a'mal, innamal a'malu binniyat. Nah, kata-katanya seperti itu. Di atasnya ini juga kata-katanya a'mal. Ini juga atasnya a'mal. Atasnya amal. Ini mufrad atau bentuk satunya, a'mal bentuk jamaknya. Baik, kita sudah menemukan innamal a'malu binniyat. Ini Mu'jam Mufahros li Alfadil Hadis, karya Wensing. Di dalam kitab ini ada kode kho, maksudnya itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Bab Bad'ul Wahyi, bab permulaan wahyu. Kemudian masih di dalam kitab Sahih Bukhari bab Itqun, memerdekakan budak. Kemudian bab Manaqibul Ansor, bab tolak, bab Aiman, bab Ikrah, Hil. Ini di dalam Sahih Bukhari. Kemudian ada kode mim dan ada garis atasnya. Ini maksudnya di dalam Sahih Muslim, bab Imarah. Kemudian dal garis atas di dalam Abi Dawud, bab tolak. Di dalam Sunan Nasai, bab toharoh, bab tolak, bab aiman. Dan di dalam Ibnu Majah. Jadi kita menemukan bahwa hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, disebutkan di dalam Sahih Bukhari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. 7 bahkan, 7 kali. Di dalam Sahih Muslim disebutkan sekali. Dalam Abi Daud disebutkan sekali. Sunan An-Nasai disebutkan 3 kali. Ibnu Majah disebutkan sekali. Nah, ini cara pertama. Jadi mendeteksi sebuah hadis, mengambil satu kata, baik itu di depan, tengah, atau belakang. Kita ambil satu kata, kemudian kita cari di dalam Mu'jam Mufahros tadi. Cara yang kedua, tahrij melalui lafal pertama, matan hadis. Jadi ini matannya. Innamad dunya mata, di dunia itu banyak sekali kenikmatan. Walaysa min mata'id dunya syai'un afdhal minal mar'ah as-shalihah. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih mulia, yang lebih bagus kecuali seorang istri yang sholihah. Nah, ini nasihat bagi kalian yang ingin mencari calon istri, maka kalian harus mempelajari hadis ini. Nah, hadis ini kita ingin mencari berada dalam kitab hadis apa saja. Maka jika kita menggunakan cara kedua, kita harus merunut dari kata paling depan. Innama. Kemudian baru dunya. Kemudian setelah menemukan innama dunya, kita cari kata mata. Nah, ini sedikit berbeda dengan cara pertama. Kalau pertama kan langsung saja ambil kata di tengah bisa, atau kata di belakang bisa. Tapi cara kedua ini harus urunut dari paling depan, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka
Untuk menggunakan cara kedua ini, kita bisa menggunakan sebuah kitab karya Imam Suyuti namanya Jami' As-Shaghir. Karya Imam Suyuti rahimahullah. Jumlah jilidnya ada 21 jilid. 21 jilid, itu banyak sekali. Kalian tidak perlu beli karena bisa download langsung gratis. Nah, contoh dari Jami' Shaghir isinya seperti ini. Nah, kata in nama itu sudah kita temukan. Kan kita mencari in nama ad-dunya. Nah, ini in nama, kemudian kata keduanya kho, huruf kho. Setelah kho, dal. Nah, cari hadis setelahnya in nama dunya mata. Ini hadis yang kita cari. Walaysa min mata dunya syai'un afdal minal mar'ah shalihah. Nah, kemudian hadis setelahnya in nama din, karena urutan dunia dan din itu lebih dulu dunia. Non dal non ya. Ini dal ya nun. Nah, nun sama ya kan lebih dulu nun. Maka urutannya inamat dunya dulu, baru setelahnya inamatin. Ini jika kita menggunakan cara kedua, harus runut dari kata paling depan. Cara yang ketiga, tahris melalui periwayat pertama. Jadi sebuah hadis dari Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata yu'min billahi wal yawmil akhir," barang siapa yang meninggal sedang dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Qila lahu, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah surga. Min ayyi abwabil jannah atsamina syi'ta, dari mana dari pintu 8 mana saja yang engkau suka. Nah, jadi jika kita menggunakan tahrid cara ketiga ini, maka kita harus mengetahui perawi dari sahabat. Jika kita tidak mengetahui perawi dari sahabat, maka kita tidak bisa menggunakan cara ketiga ini. Contoh ini adalah dari Umar bin Khattab. Maka kita menggunakan salah satu kitabnya yang bisa digunakan adalah kitab Musnad Ahmad bin Hambal, karya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, pendiri mazhab Hambali. Total jilidnya ada 50 jilid. Nah, ini isinya. Dan urutan dalam kitab ini sesuai urutan sahabat. Diurutkan dari Asyrahum Basyirina fil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Sampai 10. Kemudian baru sahabat-sahabat setelahnya. Nah, jadi di dalam Musnad Ahmad itu, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar misalnya, dikumpulkan jadi satu. Musnad Abu Bakar. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Utsman misalnya, dikumpulkan jadi satu. Disebut Musnad Utsman bin Affan. Nah, ini contohnya di dalam Musnad Ahmad. Jadi kita mencari Musnad Umar bin Khattab karena kita ingin mencari an Umar man mata yu'min billah, dari Umar, barang siapa yang meninggal sedang dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka kita cari Musnad Umar bin Khattab di dalam Musnad Ahmad. Di dalam Musnad Umar itu ada banyak hadis. Nah, kita cari satu-satu baru kita temukan yang ini, man mata yu'minu billahi wal yawmil akhir qila lahu udkhulil jannah. Jadi cara yang ketiga ini memang butuh waktu yang lama ya. Tetapi kalau misalkan untuk ceramah atau untuk meneliti sebuah kasus, kita ingin menemukan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, maka cara ketiga ini paling berguna, karena di dalam Musnad Ahmad bin Hambal semua hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ada di dalam satu musnad. Nah, seperti itu. Yang keempat, sesuai dengan tema-tema hadis. Contohnya, sebuah hadis, idza tawadhal abdu, apabila seorang hamba yang muslim beriman dia wudu, bahwa salawatjahu, kemudian dia mengusap wajahnya, kharajat min wajhi, maka akan keluar dari wajahnya itu kullu khati'atin, segala dosa-dosa, nadhara ilaiha bi'aini, yang dilakukan oleh mata mereka, ma'alma, bersamaan dengan air wudu itu. Nah, tema dari hadis ini berkenaan dengan toharoh, bersuci. Maka kitab yang bisa digunakan itu Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, dan seterusnya. Sunan Tirmidzi ini ditulis oleh Imam Tirmidzi. Nah, kata sunan itu kitab hadis yang ditulis urut sesuai dengan bab fikih. Nah, ini contohnya. Jadi pada bab toharoh,
Jadi kita melihat ada hadis. Jadi kita harus nyari satu-satu memang ini. Jadi kalau kita ingin mencari hadis ini ada di dalam kitab apa saja, ya lama sekali waktunya. Tetapi kalau kita ingin mencari, saya ingin mengkaji tentang masalah toharoh, masalah bersuci. Nah, kitab apa yang bisa digunakan? Sunan Tirmidzi. Maka di dalam Sunan Tirmidzi, bab toharoh, itu dikumpulkan semua hadis tentang bersuci. Nah, seperti itu. Maka kita temukan hadis tersebut. Kemudian yang kelima, tahrij melalui klasifikasi atau sifat hadis. Contoh, innamal a'malu binniyat. Maka kita harus tahu hadis ini statusnya apa? Sahih, hasan, atau dhaif. Nah, kalau seandainya hadis ini sahih, ya kita cari di dalam kitab-kitab sahih. Contoh, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau ada hadis yang maudhu, palsu, maka kita cari di kitab maudhu'at, yang di dalamnya kitab hadis-hadis palsu. Nah, ini innamal a'malu binniyat, hadis sahih. Maka kita cari di dalam kitab Sahih Bukhari, karya Imam Bukhari. Di sini yang di Waqfiyah ini cetakan Damsyik Beirut, Syria. Isinya seperti ini, bentuknya seperti ini. Nah, innamal a'malu binniyat, ini pada hadis pertama kitab Badil Wahyi. Kemudian sanadnya lengkap ditulis, teks matanya lengkap. Sampai tadi kan cuma innamal a'malu binniyat ya. Nah, teks lengkapnya itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, itu teks matan hadis lengkapnya. Pak, saya bingung. Saya nggak bisa bahasa Arab. Cara 1 sampai 5 itu pakai buku bahasa Arab semua. Nah, maka ada cara ke-6. Ini yang tidak ditulis oleh pemakalah, kalian harus cari. Bagi presentator melengkapi makalahnya. Cari tahrij dengan komputer atau website. Ini bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab. Dan semuanya wajib bisa, terutama kelompok 7 sampai 13. Karena 7 sampai 13 itu akan membahas tentang hadis dakwah. Maka setiap kali kalian membahas atau menuliskan hadis, wajib mentahrij karena kalian sudah belajar tahrij. Saya ajarkan tahrij dengan komputer. Jadi tahrij dengan komputer itu kita tinggal membuka sebuah situs gethadis.web.app. gethadis.web.app. Baik, sebelum saya melanjutkan bagaimana cara mentahrij dengan komputer, saya ingin men-share link untuk tugas. Kalian tulis pada browser s.id/tyofrt s.id/tyofrt s.id/tyofrt. Baik, kita lanjut. Pada aplikasi Gethadis ini atau website, kalian bisa buka di komputer atau di HP. Sebenarnya tidak hanya situs ini, ada Lid2. Itu bisa di HP juga, bisa di komputer juga. Ada Mausu'ah Fiqhiyah dan Mausu'ah Kutub Sittah, Mausu'ah Kutub Tis'ah dan sebagainya. Jadi banyak. Ini hanya salah satunya saja. Cara menggunakan tahrij dengan komputer atau dengan Gethadis ini kita tulis. Contoh innamal a'mal, karena saya ingin mencari hadis innamal a'malu binniyat. Maka aplikasi atau situs Gethadis ini akan mencari di dalam Sahih Bukhari ada 5 hadis, Sahih Muslim ada 1 hadis, Tirmidzi ada 1 hadis, dan seterusnya sampai Musnad Syafi'i. Kita tinggal klik pada angkanya, maka kita akan melihat teks hadisnya dan terjemahnya. Sahih Muslim kita klik pada angkanya, akan muncul teks hadis dan terjemahnya. Begitu pula dengan Sunan Tirmidzi. Kita klik pada angkanya, akan muncul teks hadis, matan hadis, dan terjemahnya. Nah, ini cara yang paling mudah dan modern. Apalagi bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab pun bisa menggunakan tahrij dengan cara ini. Jadi kalian menyebutkan di dalam Sahih Bukhari ada 5, Sahih Muslim ada 1, Tirmidzi ada 1, Abu Daud ada 1. Nah, itu nanti untuk kelompok 7 dan 13 wajib melakukan tahrij setiap kali mencantumkan hadis. Karena kalian sudah belajar hadis. Baik, ini berkenaan dengan tahrij hadis kelompok 6. Jadi
ada 6 total caranya. Kalian bisa menggunakan salah satu dari ke-6 tersebut. Untuk makalah, tadi koreksiannya makalah kelompok 5 itu tidak teratur. Makalah kelompok 5 tidak ada footnote sama sekali. Kemudian terkesan diacak-acak. Ya, bawah taruh atas, atas taruh bawah, sehingga footnote-nya tidak rata. Ada 10, bawahnya 7, bawahnya 12, bawahnya 11, seperti itu. Sedangkan makalah kelompok 6 rapi, footnote juga rapi. Setiap halaman ada 1, 2, bahkan 3 footnote. Daftar pustaka juga ada 9. Jadi kalau tidak dihitung yang WordPress-nya 7 itu sudah cukup. Maka tugas kalian adalah memberikan penilaian kepada kelompok 5 dan kelompok 6. Ingat, penilaian harus objektif. Jadi kalau memberikan nilai yang sama antara kelompok 5 dan 6, maka itu dolim. Dolim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka kalian harus memberikan penilaian seobjektif mungkin. Semoga penjelasan dan revisi makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.